Di sebuah sekte Yuhua, ada seorang guru memberikan sebuah ucapan selamat kepada murid wanitanya yang sudah sampai ke ranah ajaib. Ya, ranah ajaib. Salah satu pencapaian yang luar biasa bagi seorang wanita sepertinya. Di mana kita tahu, hanya orang memiliki keberuntungan tinggi yang dapat sampai ke ranah tersebut. Seperti yang telah dirasakan oleh Fang Su, wanita muda putri dari salah satu kerajaan ternama di kota ini. Guru mengingatkan kepada Fang Su agar terus menggenjot latihannya lagi, kalau bisa secepatnya menaikkan ranah berikutnya. Atas pencapaian yang diperoleh oleh Fang Su, guru berencana akan menobatkan ia untuk menjadi penerus pemilik sekte Yuhua ini, coy. Ditambah lagi, guru akan memberikan puncak petir ungu, agar di sana nantinya Fang Su lebih mudah lagi untuk meningkatkan ranahnya. Sebab tempat itu selain memiliki magis yang kuat, juga dipenuhi dengan ketenangan. Di kota Longyuan, tepatnya di kerajaan, atau biasanya orang banyak bilang dengan sebutan keluarga Fang, ada beberapa murid yang sedang berlatih kungfu. Nah, sementara dari kejauhan ada seorang remaja sedang menyaksikan setiap gerakan yang diperagakan oleh semuanya. Perlu kalian ketahui, namanya Fang Han. Dia hanyalah seorang budak di keluarga Fang. Di sini saya akan menjelaskan urutan ranah di film ini, coy. Ada 10 tingkatan ranah fisik. Yang pertama ada 1 sehat, 2 kuat, 3 tingkat awal, 4 keras lembut, 5 tingkat mistis, 6 nafas, 7 kekuatan dalam, dan 8 gerakan heroik. Untuk tingkatan ke-9 yakni spiritual. Nah, yang terakhir yakni tingkat ke-10 ialah tingkat dewa, anjay. Tak lama kemudian datanglah nona kedua atau Pang Kengwei alias adik dari Fang Su. Di sini sekali lagi nona kedua menegaskan, terutama keluarga Fang pada umumnya, yang boleh berlatih hanyalah murid dari keluarga Fang. Selain itu, maka diharamkan bagi mereka. Fang Han yang mendengar itu pupuslah sudah harapannya untuk menjadi pendekar hebat, di mana ia sadar dirinya hanyalah seorang budak. Terbesit sebuah hasrat, di mana Fang Han harus tetap berlatih bagaimanapun caranya, sebab ia harus keluar dari identitas pesuruh ini. Nah, disinilah Fang Han baru menyadari bahwa kuda belum ia beri makan. Lantas saja ia langsung menuju ke kurungan kuda. Nah, sementara Fang Lei alias pelayan di kerajaan ini memberitahukan kepada Fang Jaesan bahwa malam ini ada sebuah misi di Sungai Longyuan untuk mencegat seseorang. Tepatnya di penangkaran kuda. Ada Fang Han sedang dimarahi Fang Lei karena terlambat memberi makani kuda milik kerajaan Fang. Sebab sebentar lagi nona kedua atau Pang Kengwei akan sesegera pergi berburu. Atas ulahnya ini, Fang Han harus mendapatkan hukuman, yakni beberapa kali cambukan yang membuat kulitnya terluka. Nona kedua merasa kuda ini bersih dan sehat selama dirawat oleh Fang Han. Nona kedua memberikan perak sebagai rasa kepuasannya. Walaupun Fang Han mendapatkan beberapa potongan perak, namun ia masih menyimpan luka batin akibat hinaan juga siksaan yang selama ini ia dapati. Singkatnya, tepatnya di tepi sungai Longyuan, ada Bai Haichan sedang berlarian karena keberadaannya sudah dicium oleh kelompok keluarga Fang. Fang Jaesan beserta tim panahnya sudah bersiap menghabisi Bai Haichan. Fang Jaesan sekali lagi meminta agar Bai Haichan memberikan hasil curiannya, yakni 2 benda harta berharga. Hah? Mana mungkin Bai Haichan menyerah begitu saja, ya kan? Apalagi secara statistik kekuatan, Bai Haichan yang berasal dari sekte bintang ini lebih kuat dibandingkan Fang Jaesan, sehingga perkelahian pun sempat terjadi. Pada akhirnya, Bai Haichan sempat melarikan diri ke dalam sungai. Hal itu tak luput dari bantuan dari 2 benda berharga tersebut. Namun nyawanya masih belum diketahui apakah masih bisa hidup atau mati. Nah, sementara tak jauh dari tempat perkelahian mereka, ada Fang Han sedang melatih bela dirinya. Ya, Fang Han berlatih secara diam-diam sembari menuruti juga memperagakan gerakan yang sebelumnya ia lihat dari murid-murid Fang Jaesan. Tiba-tiba disinilah ia melihat ada sesosok manusia yang terbawa oleh arus sungai. Tepatnya di tepi sungai tempat ia berlatih. Fang Han pun langsung memberikan pertolongan pertama. Namun sial, orang itu tak bernafas lagi. Sehingga Fang Han pun berniat untuk menguburnya. Sebab jika dibiarkan begitu saja, takutnya Fang Han malah kena fitnah atas kematian orang ini. Sementara di halaman istana ada Fang Lei sangat senang atas hadirnya Fang Su. Sebab kerajaan, terutama ayahnya telah lama menunggu putrinya ini dan juga sudah siap perayaan menyambut kedatangannya. Namun Fang Su rupanya bukanlah anak kecil lagi. Dirinya malah menyuruh Fang Lei agar membatalkan perjamuan itu. Lalu besok hari paman Fang Jaesan dan Fang Lei akan diberikan tugas olehnya juga, coy. Nah, kembali ke tepi sungai, ada Fang Han tak sengaja menemukan cahaya kuning pada diri mayat ini. Disinilah kita akan melihat magis yang ditimbulkan oleh benda tersebut.
Ya, Bai Haiqian kembali hidup setelah sempat mati. Semua itu dikarenakan benda tersebut yang membantunya kembali bisa bangun. Namun meski begitu kita tidak bisa juga menentang takdir coy. Konon katanya hidupnya itu hanyalah beberapa waktu saja dari sekarang. Jadi Bai Haiqian sempat memberikan wasiat kepada Fang Han untuk menjadi muridnya. Sebelumnya, Bai Haiqian juga melihat bekas tanah yang dijadikan Fang Han tempat berlatih. Di sini Bai Haiqian melihat ada bakat pada diri pemuda ini, sehingga ia berniat akan memberikan kedua harta benda ini untuk dikonsumsi juga dipakai olehnya. Nah, dengan benda itu, tentunya kelak akan memudahkan Fang Han mencapai ranah tertinggi hingga melebihi dewa. Dan satu yang terutama, di mana Fang Han diemban tugas yang berat oleh guru barunya ini coy, yakni membalaskan dendam terhadap Fang Su. Karena selama hidupnya hanyalah mendapatkan siksaan dari kerajaan, Fang Han pun bersedia setulus hati menjadi muridnya. Nah, karena kekuatan Bai Haiqian sudah di atas ranah fisik, sehingga mayatnya tak akan busuk. Artinya kelak, Fang Han akan mendapatkan arahan secara spiritual oleh mendiang gurunya ini coy. Sementara di ruangan Fang Su ada pamannya atau guru Fang Jaesan. Di sini permintaan nona kedua sudah mereka lakukan, yakni perjamuan atas kedatangan nona kedua telah dibatalkan. Selain itu, nona juga menyuruh pamannya untuk mencari keberadaan Bai Haiqian, sebab ia yakin malam ini ia akan mati. Ya, selain menemukan Bai Haiqian, nona tentunya juga menginginkan dua harta berharga yang dimilikinya. Nah, selain itu paman kedua alias Fang Lei ia perintahkan juga, yakni mencari beberapa murid bertalenta yang nantinya akan dibawa menemani nona ke Yuhua. Di sana nantinya akan dilatih, sebab nona bercita-cita akan meninggikan sekte ini. Dengan itu, maka sekte luar tidak ada yang berani lagi mengganggu mereka. Kembali ke tempat Fang Han, dirinya sudah mengubur gurunya coy. Di sini Bai Haiqian alias guru spiritualnya hanya bisa mengatakan lewat kalbu bahwa kelak ia yakin Fang Han akan menjadi pria yang memiliki ranah tertinggi. Untuk buku naga Huan Quan, Bai Haiqian belum bisa memahami isinya. Ia menaruh harap kepada muridnya kelak agar secepatnya memahami isi tersebut. Siang harinya, Fang Lei mengumumkan atas kedatangan nona kedua. Selain itu, Fang Lei juga mengatakan bahwa nona berencana akan membawa murid berbakat untuk ditempatkan di sekte Yuhua, atau lebih tepatnya di puncak petir ungu. Ya, tempat itu tempat tinggal para pertapa. Fang Lei memberi waktu 1 bulan untuk menggenjot lagi kemampuan mereka. Jika beruntung, maka akan ditempatkan di posisi seperti mana kemampuan mereka masing-masing. Fang Lei juga memberi arahan kepada Fang Han agar merawat Qian. Ya, Qian adalah kuda yang selama ini dipelihara oleh Fang Han, sebab Qian akan dibawa naik ke gunung bersama mereka. Sekali lagi dengan wajah amatlah tampan, Fang Lei meremehkan Fang Han. Woi bocah, kamu adalah bodak. Jangan harap ikut dengan nona pertama ke sekte Yuhua. Anjing lo. Hal itu diiringi dengan hinaan para pribumi di kota ini. Nyesek sekali coy. Siang dan malam jika ada waktu kosong, dijadikan Fang Han untuk terus melatih bela dirinya. Sesekali Fang Han juga menuruti gerakan para murid sekte di sini. Hingga akhirnya, setelah 1 bulan hasilnya menakjubkan coy. Fang Han sudah berada di ranah fisik tingkat 5. Sementara di ruangan Fang Su, paman Fang Jaesan memenuhi tugasnya untuk mencari mayat Bai Haiqian. Namun sayang, hasilnya nihil, alias tidak membuahkan hasil coy. Sampai sini prasangka nona pertama pun juga berubah. Kemungkinan Bai Haiqian masih hidup, sehingga tidak ditemukan titik keberadaannya.
Mereka semua tidak tahu bahwa Fang Han lah the next immortality. Bahkan Fang Han hanya tinggal menunggu waktu untuk membalaskan dendam gurunya terhadap Pang Shu. Sedangkan Fang Lei sudah menemukan beberapa murid yang nantinya besok hari akan dibawa ke sekte Yuhua. Fang Han kala itu sedang berbicara dengan Qian. Ya, meski Qian tidak mengerti apa yang telah diucapkan olehnya, intinya Qian malam ini harus makan banyak. Sebab besok pagi perjalanan cukup melelahkan bagi Qian akan ia tempuh. Nah, kala itu datanglah beberapa pribumi yang menganggap Fang Han ingin mencuri kuda ini. Sebab sebelumnya Fang Han tidak diikut sertakan untuk menuju ke sekte Yuhua. Bukan itu saja, Fang Han juga digebukin coy. Di sini kesabarannya sudah habis. Fang Han langsung mengeluarkan jurusnya. Fang Lei juga datang. Fang Lei ini rupanya sangat benci terhadap Fang Han coy. Sehingga menyuruh mereka untuk mengeroyok Fang Han. Woi, keroyok lagi. Nah, untungnya datanglah nona pertama menghentikan keributan ini. Nona yang khasab, ia melihat dari gerakan Fang Han bahwa pemuda ini sudah sampai di ranah fisik tingkat 5. Lantas saja membuat pertanyaan bagi nona. Sementara profesinya hanyalah seorang budak. Di sini ia ingat perkataan guru Bai Haichan untuk tidak membocorkan rahasia di antara mereka berdua. Ya, Fang Han mengatakan bahwa dirinya waktu itu tepat beberapa tahun silam telah mengkonsumsi empedu ular sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuannya. Ya, karena empedu tersebut diyakini khasiatnya, nona pertama alias Fang Shu pun percaya atas ucapan pemuda ini. Karena bakatnya sungguhlah luar biasa, sementara ia hanyalah seorang budak, Fang Han mendapatkan sesuatu yang tak terduga. Fang Han diikut sertakan oleh Fang Shu untuk bergabung dengan kelompoknya, yakni menaiki pegunungan alias ke sekte Yuhua. Dan tibalah pagi harinya, mereka akhirnya memulai perjalanan yang sangat panjang. Ketika sudah berada di halaman sekte, datanglah kelompok yang menaiki bangau putih. Ya, mereka semua adalah junior dari Gen Setai. Di sini kelompok ini tanpa ada rasa iba membuat onar terhadap keluarga Fang. Begitupun dengan Fang Han. Di sini dirinya mencoba untuk melawan, tapi sial. Qian harus terjatuh ke dasar jurang akibat amukan mereka. Hal itu rupanya mengundang amarah nona pertama, sehingga nona ini langsung memberikan sebuah pelajaran. Bahkan ia tak segan-segan untuk membunuh mereka karena telah berani mengganggu orang-orangnya. Nah, tepatnya di puncak amarah nona, Gen Setai juga datang coy. Namun Gen Setai masih tidaklah sebanding dengan kekuatan Fang Shu. Ya, dengan mudah Fang Shu mengalahkannya. Artinya, kekuatan nona pertama ini sungguhlah luar biasa. Sekelas Jin Setai saja yang menjadi nahkoda dari keluarga Jin mampu ia lumpuhkan dengan mudah. Untuk hari ini sepertinya belum saatnya bagi Fang Han untuk membalaskan dendam gurunya. Sebab jika ia memaksakan pastinya akan membahayakan dirinya. Nah, jadi hanya tinggal menunggu waktu saja bagi Fang Han untuk melakukan hal itu, yakni membunuh juga membantai mereka yang dulu pernah menyakiti batin dan raganya. Singkatnya, Fang Shu akan pergi ke puncak petir ungu. Di sini nona ingin pergi seorang diri agar tidak ada yang mengganggunya saat berkultivasi. Namun jika ada seseorang atau kelompok lain yang berniat jahat,
maka sebutlah namanya, ya, Fangsu Jokowi. Sementara Fang Han mendapatkan sebuah penghargaan karena Nona tadi sempat melihat bahwa Fang Han sempat membela keluarga ini dari kelompok Bangau Putih. Fang Han mendapatkan token hewan mistis petir ungu. Token ini menandakan bahwa dirinya sah menjadi pengurus atau yang paling bertanggung jawab menjaga Bangau Putih. Setelah Nona on the way, Fang Lei dan para pribumi malah tidak puas akan keputusan Fangsu, di mana seorang budak mendapatkan token tersebut. Ya, sekali lagi Fang Lei merasa ini tidaklah adil. Namun Fang Han menjawab, ini semua adalah anugerah alias penghargaan sesuai dengan kemampuan apa yang dimiliki. Nah, mendengar itu membuat amarah Fang Lei melonjak. Sementara dari ketinggian, sepertinya ada seorang wanita yang menyaksikan kejadian ini. Sebelumnya kita berpindah dulu coy. Ada Jen Zeta ingin melaporkan kepada tetua agung tempat ini atas kejadian tadi. Ia berharap agar Fangsu dihukum seberat-beratnya. Tapi tetua itu mengatakan, karena memiliki ilmu begitu tinggi, tentunya tetua ini mengetahui apa yang sebenarnya. Atas perlakuan tetua seperti ini, membuat reputasinya sedikit tergoncang. Jen Zeta berencana akan membuat Fangsu menderita 100 kali lipat dari apa yang dirasakan Jen Zeta saat ini. Ketika semuanya masih tak percaya akan keputusan Nona pertama, di mana Fang Han ditetapkan sebagai pemilik token hewan mistis yang dianugerahkan langsung oleh Fangsu alias Nona pertama. Kok bisa ya seorang budak yang notabene-nya manusia hina dan tertindas langsung mendapatkan token tersebut? Secara tahta mungkin menurut mereka Fang Han masih berada jauh di bawah kumpulan orang-orang di sini coy. Namun tanpa sepengetahuan mereka, dari segi kekuatan tentunya Fang Han berada lebih unggul dibandingkan mereka. Nah, di sela-sela itu, datanglah sesosok wanita yang memantau dari ketinggian. Ya, sebut saja dia si penguasa Hongyi. Agar mudah diingat bagaimana kalau kita sebut saja dengan Nona kecil. Nona kecil sangat menyayangkan atas perbuatan Fangsu yang telah dianggap arogan. Hanya demi membela bawahannya yang notabene kekuatannya tak terlalu wah, Fangsu tega membunuh 8 orang, juga 8 ekor bangau. Hal itu sungguh sangat memalukan, di mana Fangsu adalah seorang gadis yang memiliki ranah ajaib, malah membantai orang-orang yang kekuatannya jauh di bawahnya. Fang Lei yang merasa bahwa ucapan Nona kecil ini telah menghina keluarga Fang. Fang Lei pun mencoba menanyakan asal-muasalnya dengan nada yang begitu kasar. Hei Nona, kau orang mana? Berani sekali menghina keluarga Fang. Sehingga dengan spontan, Nona kecil ini menggerakkan pedang yang ada di tangannya. Cerecek. Fang Han yang melihat hal ini, di sisi lain ia juga muak dengan Fang Lei dan semuanya. Dek, mundurlah, biar AA yang hadapi mereka. Melihat olah Fang Han seperti ini, Nona kecil hanya bisa tersenyum manja. Sebab pada dasarnya coy, kekuatan Nona kecil ini sepertinya lebih tinggi dibandingkan Fang Han. Bukan itu saja, Fang Han kini juga telah berani membentak atas perintah Fang Lei, yang dimana Fang Lei sebelumnya menyuruh Fang Han untuk tidak ikut urusan ini. Hal itu menjadi tontonan bagi warga pribumi juga lainnya, di mana seorang budak kini telah lancang kepada atasannya. Alhasil mereka yang melihat hal itu tertawa seperti tak ada beban. Tentunya Fang Lei murka, ia pun menampar pipi mereka yang berani menertawakannya. Woi sialan, jangan tertawa kalian. Sekarang turuti perintahku. Heregu, serang budak tersebut dan penggal kepalanya. Alhasil, perkelahian pun telah terjadi. Mengejutkan, di menit pertama, Fang Han mampu memperagakan gerakan yang sungguh ciamik, di mana suruhan Fang Lei dapat ia atasi dengan mudah. Di menit kedua, orang itu masih dapat bangkit, sehingga kesabaran Fang Han pun berada di titik batasan.
Alhasil, orang itu ia bantai dengan gerakan yang lebih ciamik lagi dari sebelumnya. 才修炼到3重招式境界而已。脚踏七星。 Nona kecil yang melihat bakat pemuda ini, ia pun akhirnya tersipu malu. Sepertinya dia adalah sesosok pria yang baik. Nah, disinilah Fang Han mencoba mendekati Fang Lei dan Fang Lei langsung ia cekik coy. Lalu seluruh tubuhnya ia angkat sembari berucap, "Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu pecundang, sekarang sudah jadi pemenang." Di sini Fang Lei tetap saja mengoceh juga menghina Fang Han. "Kau terlahir sebagai budak. Seperti apapun dirimu nantinya, tetap akan menjadi budak." Kata itu membuat Fang Han marah besar. Di sini Fang Lei mendapatkan beberapa kali kekerasan dari Fang Han coy. Melihat tuannya diperlakukan seperti itu, tentunya para kungfu master dan pribumi lainnya angkat bicara sembari ingin menyerang Fang Han. Tapi hal mengejutkan terjadi. Mereka semua seolah-olah ciut coy setelah mendengar pengakuan dari Fang Han. Fang Han mengatakan bahwa dirinya sudah berada di ranah fisik mistis tingkat 5. Dan mereka pun langsung sujud kepada pemuda ini. Sebab secara otomatis kekuatan Fang Han melebihi kekuatan semua anggota Fang yang telah ikut ke sekte Yuhua. Nah, mulai itulah Fang Han akhirnya mengambil alih kepemimpinan ini. Di sini mereka mau tidak mau harus mengikuti perintahnya. Fang Han membagi tugas untuk mereka coy. Beberapa kungfu master nantinya akan ikut Fang Han membantu mengurus hewan mistis. Sementara sisanya bertugas sesuai skill dan kebutuhan. Teruntuk para pribumi, Fang Han menyuruhnya untuk membawa Fang Li ke atas gunung. Sementara Nona kecil dan Fang Han akhirnya saling berkenalan satu sama lain. Nona kecil ini ternyata adalah penguasa kota Hongyi. Selain itu, Nona juga mengatakan, untuk mengaktifkan atau memiliki secara sah token hewan mistis, diperlukan tetesan darah. Dengan itu, maka bangau akan bisa dikendalikan. Setelah Fang Han mendengar ucapan Nona, dirinya semakin takjub akan token ini. Namanya juga Fang Han alias seorang budak ya kan. Dirinya tentu tidak mengetahui tingkatan token yang ada di dunia ini. Nah, token hewan mistis yang dimiliki Fang Han saat ini ternyata adalah benda yang tingkatnya paling rendah. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa tingkatannya coy. Kekuatan mistis atau sihir tergolong yang terendah. Di atasnya ada spiritual, mulia, Cao, dan tertinggi ada surgawi. Setelah menjelaskan hal itu, Nona kecil ini juga mengatakan bahwa Fang Su alias Nona pertama jika kelakuannya tetap seperti tadi, yakni suka membantai orang-orang yang berada di bawahnya, takutnya akan mengundang kemarahan para atasannya. Sebab di atas langit ada langit coy. Artinya, Fang Su ini hanyalah seorang pendekar yang kekuatannya paling terendah di kelompoknya. Sihir, ya sihir. Ya, sihir paling rendah. Dan yang paling tinggi ada surgawi. Singkatnya, Fang Han pun menuju ke bangsal hewan mistis. Di sini ia melihat puluhan bangau berterbangan ke sana kemari. Tempat yang terjaga ini adalah tempat khusus bagi bangau-bangau coy. Di sini Fang Han melihat satu bangau yang berbeda dari yang lainnya. Tepat sekali, bangau itu pun juga menghampiri ke arahnya. Ya, dikarenakan token itu belum diteteskan darah, sehingga bangau ini belum tunduk atas perintah Fang Han. Kemudian ia ingat ucapan Nona kecil tadi, dan ya setelah diteteskan token itu dengan darahnya, seketika ia langsung bisa bicara dengan hewan alias si bangau putih. Di sini bangau putih meminta kepada tuannya untuk membukakan jaring bangsal hewan mistis ini coy. Sebab sudah terlalu lama ia tinggal di sini. Sekalian ya kan, untuk merenggangkan otot-otot di dalam tubuhnya. Fang Han akan menuruti perintah bangau ini, asalkan bangau nantinya membawanya untuk terbang mengelilingi dunia. Ya, bangau akan selalu menuruti perintah Fang Han. Tapi satu lagi syaratnya, yakni menyiapkan makanan enak bagi bangau. Karena Fang Han dikenal sebagai penyayang kepada semua makhluk hidup, akhirnya mereka pun deal. Tapi nyatanya, bangau ini malah terbang sendiri dan membohongi Fang Han. Sampai sini Fang Han merasa bahwa bangau ini lebih sulit dimengerti daripada kuda. Singkatnya ia ingat lukisan Huang Xuan. Ya, di sini ia dilema. Apakah harus ia tetesi darah agar buku lukisan ini menjadi sah miliknya? Atau biarkan saja, sebab Fang Han masih belum mengerti dan mengetahui apa arti tulisan di dalam buku ini coy. Akhirnya Fang Han memutuskan untuk tidak terlalu cepat mengambil keputusan. Ia pun untuk sementara menahan angannya tersebut. Jika dipaksakan untuk meneteskan darah, kemungkinan besar keberadaan lukisan ini akan diketahui orang-orang di sekitarnya.
Kita berpindah ke ruangan utama, ada Jin Setai melaporkan kepada tetua besar. Di sini ia berspekulasi bahwa lukisan naga Huang Quan berada di tangan Fang Su. Apakah ini cara licik Jin Setai untuk membunuh Fang Su, coy? Entahlah. Jin Setai juga menambahkan, beberapa waktu lalu, Fang Su telah berhasil melenyapkan Bai Haichan. Tentunya keberadaan lukisan tersebut kemungkinan besar sudah berada di tangannya, ya kan? Selain itu, Jin Setai juga mengatakan tentang kejadian yang telah terjadi di pintu masuk sekte Yehua, bahwa Fang Su telah membunuh orang-orangnya, juga beberapa bangau putih. Tetua besar juga mengetahui bahwa yang pertama-tama Jin Setai lah memprovokasinya, sehingga untuk saat ini pupuslah harapan Jin Setai untuk mencelakai Fang Su. Kembali ke bangsa hewan mistis, sesaat memerintahkan bawahannya untuk membersihkan tempat ini, datanglah bangau putih sembari meminta makanan. Fang Han berjanji akan memberikan makanan enak, asal membawanya terbang. Sebab selama ini Fang Han tidak pernah merasakan hal itu. Karena mendengar itu, bangau putih langsung ngiler dan mengeluarkan air liur, di mana air liur ini dipercaya sebagai obat alias ramuan. Hal itu membuat Fang Han untuk menjadikannya sebuah kesempatan mengambil beberapa tetes air liurnya. 一切都听你的。神识只有拳头大小了，这就是飞行的感觉吗？ Tak terasa, perjalanan mereka sangatlah jauh, coy. Kota Yuhua atau sekte Yuhua bahkan tak terlihat lagi dari pandangan mereka. Nah, disinilah tiba-tiba ada sebuah serangan yang mengarah kepada mereka berdua. Asap racun serigala, jika terhisap maka akan membuat paru-paru hancur. Fang Han dan bangau putih mencoba lari untuk menyelamatkan diri. Terlihat bangau putih sepertinya ia telah menghirup asap tersebut. Sementara Fang Han, dirinya dibantu oleh kekuatan magis batu dan buku naga Huang Quan. Seketika hampir jatuh, untungnya bangau putih dapat disadarkan kembali oleh Fang Han, coy. Sehingga nyawa keduanya bisa terselamatkan. Di sini, bangau putih masih tak percaya bisa selamat atas serangan asap serigala tadi, coy. Di mana sebelumnya, orang-orang yang terkena serangannya itu dipastikan akan mati. Tapi mereka berdua nyatanya masih hidup. Ya, kemungkinan ini berkat batu dan buku legendaris yang tidak diketahui oleh bangau putih, bahwa Fang Han lah yang memilikinya. Rencananya bangau putih akan melaporkan kepada atasan, bahwa serigala tujuh asap berkeliaran dari beberapa mil di sekte Yuhua. Mendengar itu tentunya membuat Fang Han mulai takut. Sebab jika itu terjadi, pasti akan diadakan pemeriksaan besar-besaran, ya kan? Dengan itu juga, keberadaan buku Huang Quan akan ketahuan. Untungnya Fang Han memiliki alasan yang logis. Meminta bangau untuk merahasiakan saja hal ini. Sebab Fang Han, yang notabene-nya sebagai kaum rendahan, membawa bangau putih berkeliaran terlalu jauh. Takutnya, nanti malah mereka berdua yang akan dihukum, ya kan? Nah, mendengar itu, bangau putih pun menyetujui permintaan Fang Han. Sementara serigala ini tak percaya setelah bangau mampu melepaskan diri dari serangannya. Nah, saat itulah datang Jin Setai. Serigala ini merasa terancam. Akhirnya mereka pun saling pamer kekuatan, sehingga terjadilah. Rupanya pertunjukan tadi hanya ingin mengetahui seberapa kuat sih serigala ini. Ya lumayan lah, ditambah lagi dengan senjata yang begitu WoW, yakni labu serigala tujuh asap. Kedatangan serigala ini tentunya bukan tanpa tujuan. Jin Setai lah menyuruhnya untuk mendatangi ribuan mil ke sekitaran sekte Yuhua. Tidak lain tidak bukan yakni Jin Setai memiliki rencana jahat untuk menenggelamkan Fang Su. Meski ini adalah perbuatan haram bagi Jin Setai, sebab ia telah bersekutu dengan kelompok luar dari sekte. Tidak ada cara lain selain hal ini yang ia lakukan demi membalas perbuatan Fang Su yang telah membunuh juniornya, juga membuat malunya di hadapan orang banyak. Jin Setai mengobrol lagi serigala ini, coy. Ia mengatakan bahwa batu dan lukisan naga berada di tangan Fang Su. Sebab
Jin Setai juga mengetahui serigala ini sangat menginginkan hal itu. Kelak, jika serigala ini berhasil merebut benda tersebut, maka rencananya akan diberi kompensasi tiada tara oleh Jin Setai. Nah, ucapan itu sudah cukup meruntuhkan iman serigala agar bisa bergabung dengan Jin Setai demi merebut batu dan lukisan legendaris. Sementara nona kecil melihat Fang Han sedang menaiki bangau putih dan mendarat ke sebuah tempat. Ya benar, Fang Han secara diam-diam membuka kembali isi lukisan Huang Quan. Ia masih tak percaya, atas lukisan inilah dirinya terselamatkan. Nah, setelah membuka, betapa mengejutkannya. Di dalam sana ada sebuah lukisan naga yang menyerangnya barusan, coy. Entah kebetulan atau memang benar nyata, lukisan ini ternyata dapat menyerap energi pusaka sihir, coy. Belum selesai memandangi dan mempelajari lukisan ini, datanglah nona kecil yang secara mengejutkan. Hal itu tentunya membuat Fang Han bergegas untuk menyimpan lukisan ini agar tidak diketahui olehnya. Melihat tingkah laku Fang Han seperti tadi, membuat nona kecil curiga. Seperti ada yang Fang Han sembunyikan darinya. Fang Han mencoba mengelak sembari mencari pembahasan lainnya kan. 这么紧张，莫非你这衣服底下藏了什么不可告人的秘密？ 你怎么总是这么神出鬼没的呀？ Singkatnya, Nona pun menceritakan sedikit kejadian sebelumnya. Tadi, ia mencoba pergi ke puncak petir ungu untuk mencari keberuntungan, yakni dengan ikut penilaian sebagai murid luar. Kita tahu murid luar sekte ini jumlahnya ada ribuan, coy. Nah, jika Nona ini berhasil melanjutkan ke tahap berikutnya, tentunya ia tak bisa lagi sesuka hati berkeliaran di tengah hutan. Dan terutama, tidak bisa lagi bermain dengan Fang Han ini. Sebelum diumumkan kelolosan tadi, Nona meminta Fang Han agar meladeninya untuk berlatih bela diri. Fang Han, yang bertipe cowok polos, tentunya ia menolak dan menganggap sudah kalah dengan Nona kecil. Tapi Nona tak tahu urusan. Ia langsung menyerang Fang Han sehingga terjadilah. Rupanya Fang Han ini memang tipe cowok yang polos, coy. Dirinya lebih memilih lari daripada menyakiti wanita. Sehingga aksi kejar-kejaran sempat terjadi. Namun pada akhirnya, Fang Han mulai kehilangan kendali, sehingga ia sangat terpaksa untuk menyerang Nona ini. 身手不错。 Pada akhirnya, Fang Han mengaku kalah. Meski begitu, Nona kecil melihat bakat yang dimiliki pemuda ini sungguhlah luar biasa. Sepertinya jarak kekuatan di antara mereka berdua hanya beda tipis, coy. Nah, meski begitu, Nona kecil ini ragu jika Fang Han tidak menggenjot lagi kekuatannya, maka Fang Han akan berisiko tidak lolos di ujian murid luar nantinya. By the way, murid luar hanyalah awal dari aliansi ini, coy. Sebab di atasnya ada murid dalam dan murid utama. Nah, terkhusus murid utama dibagi lagi toh menjadi 3, 6, dan 9 tingkat. Nona pertama alias Fang Su untuk saat ini masih berada di tingkatan 3. Jadi masih banyak pendekar katung alias tersembunyi yang belum mengeluarkan batang hidungnya. Sementara Jin Setai, ia lolos bukan didasari skill, coy. Namun dikarenakan ada orang dalam. Ya, kita sudah melihat ya kan, Jin Setai dikalahkan dengan mudah oleh Fang Su. Meski pada dasarnya mereka sama-sama berada di murid utama tingkat pertama. Singkatnya, Fang Han pun menggenjot latihannya demi bisa menjadi murid di sekte ini, dan yang paling utama yakni menjadi manusia terkuat di muka bumi. Pertama-tama ia melatih kecepatan. Hal itu ia lakukan dengan penuh semangat meski harus menyelam ke dasar air. Kedua, ia melatih kekuatan dengan mengangkat beratnya batu prasangka. Dan yang ketiga, kelincahan. Setiap hari ia habiskan hanya untuk berlatih, berlatih, dan berlatih. Diiringi dengan bantuan batu dan lukisan naga, membuat performa Fang Han meningkat drastis. Sehingga sampai detik ini, ia berada di tingkat ke-6 ranah fisik, yakni nafas. Nah, kebetulan sekali Fang Su mendatangi karena sudah beberapa hari tak bertemu ya kan.
Mengejutkan, Fang Su mencium aroma kenaikan tingkat di diri Fang Han. Di sini Fang Hu mengucapkan selamat atas prestasi yang luar biasa ini. Sampai sini, Fang Su menganggap Fang Han hanyalah pemuda yang memiliki nilai juang tinggi dan keberuntungan yang besar. Namun dibalik itu semua coy, dikarenakan ada batu dan lukisan Huang Kuan. Di sini Fang Su mulai merasa bersalah. Sepertinya ia telah menyia-nyiakan bakat pemuda ini dengan menyuruh Fang Han memelihara hewan mistis. Fang Su pun berencana akan menambahkan Fang Han untuk masuk ke kelompok murid luar. Sebab masih ada satu slot lagi untuk keluarga Fang yang dapat berlatih di sana. Mendengar itu, Fang Han awalnya tidak percaya. Dirinya merasa tidak pantas berada di sana ya kan. Sebab dia awalnya hanyalah seorang budak. Tapi apa jawaban Fang Su? Di dunia ini bukan dilihat dari martabat, tapi dari kualitas. Dan Fang Han pun mendapatkan surat alias tekad untuk mencari peruntungan di puncak petir ungu nantinya. Tepatnya di puncak sihir ungu sekte Yuhua. Semua pemuda bertalenta, pilihan dari masing-masing kerajaan ataupun marga, kini telah berkumpul semua untuk mengikuti tes ujian kelulusan sebagai murid luar. Semisal ada Ninglang dari penguasa kota Yuri. Namanya juga sudah tertulis di buku daftar murid yang akan mengikuti tes. Meski begitu, dua penjaga ini tetap mencek sedemikian rupa untuk memastikan keaslian token alias tekad sebagai syarat untuk masuk ke dalam. Selanjutnya ada Xiao Ming yang berasal dari kota Longyuan. Ya, Xiao Ming, titelnya seorang pejabat coy. Sehingga dua penjaga merasa tahun ini tahun yang paling kacau untuk pencarian bakat. Sepertinya kualitas tak lagi yang menjadi utama. Intinya jika pandai menjilat dan tahta tinggi, maka berkesempatan untuk mengikuti tes. Ya, sama kayak di Indonesia. 现在这些外门考核弟子， Selanjutnya ada Fang Han. Ya, mereka para penjaga mulai merasa iri coy. Sebab kota dari keluarga Fang melebihi angka maksimum. Yang seharusnya ada 3 kini menjadi 4. Hal itu dikarenakan Fang Su, murid kesayangan ketua sekte ini. Sehingga mereka para penjaga tak bisa berbuat apa-apa lagi. Meski pada dasarnya, amarah mereka masih tertanam atas matinya 8 murid dan 8 bangau akibat ulah Fang Su. 哎，别走啊！总比什么都不知道强啊！只有一件下品灵器，下品灵器。 Singkat cerita, murid yang sudah terdata kini semuanya sudah berkumpul di sebuah gelanggang petarung. Ya, tentunya bukan untuk menyaksikan pertunjukan atau semacamnya. Melainkan merekalah yang nantinya akan turun untuk menghadapi tantangan di depannya. Jika nantinya berhasil menaklukkan tes atau ujian ini, maka dinyatakan akan lulus dan berhak mengikuti tahap berikutnya. Tapi jika gagal, maka akan tahu akibatnya. Di sini nona kecil yang sebelumnya telah berhasil masuk sebagai kriteria murid luar, ia terkejut melihat Fang Han kok tiba-tiba berada di tempat ini. Ya, itu semua karena kebaikan nona pertama yakni Fang Su yang memberinya kesempatan. Baru kali ini Fang Han menemukan majikan yang bertindak adil. Tentunya Fang Han bersumpah akan melewati ujian ini dengan baik. 是专门来看我的吧？不，是我家大小姐，我可要。方涵， Selain itu ada juga Pang Kengwei dan 2 lainnya. Ya, mereka tak percaya seorang budak dari keluarga Fang berada di tempat semegah ini. Mereka pun berasumsi bahwa Fang Han masuk secara diam-diam atau bahasa kasarnya menyusup. Sementara dari ketinggian ada Pak Tua sedang mengumandangkan suara. Namanya Yuan Jiankong. Ya, Pak Tua ini mengatakan, arena ini adalah sebuah tempat spiritual. Tentunya untuk melewati hal itu tidaklah mudah, bahkan bisa berdampak kematian. Pak Tua pun menyarankan bagi siapapun yang takut akan mati, maka pulanglah sebelum terlambat. Nah, berbarengan setelah kata terakhir, terdengarlah suara ngauman dari sebuah bilik gua. Boneka mistis namanya, yang dimurnikan langsung oleh iblis melalui bawah tanah. 听说神力傀儡是地底魔人炼制而成。 Tentunya dengan hal itu, boneka mistis tersebut memiliki tingkat kebrutalan sangat tinggi, sehingga tidak memiliki lagi perasaan. Konon katanya, boneka itu juga tak segan membunuh orang yang ada di depannya. Nona kecil pun menyarankan agar Fang Han tidak usah ikut tes ini, sebab Nona khawatir akan keselamatannya. Dengan entengnya, Fang Han menjawab, "Kenapa takut? Kan ada kamu yang selalu melindungiku." Dan ujian pun akhirnya dimulai. Pak Tua memanggil peserta secara acak coy. Pertama ada Lim Yua. Lim Yua menggunakan teknik pedangnya
sangat yakin dapat mengalahkan boneka mistis ini. Dan perkelahian pun terjadi. Benar dengan dugaan semua orang, boneka ini kebal akan serangan yang dimana kemampuan orang itu berada di bawahnya. Pada akhirnya Lim Yua kalah. Untungnya ada pendekar lainnya yang siap siaga menjaga keselamatan para peserta. Namanya Yuan Jekong. Melihat Lim Yua kalah, para peserta yang ragu akhirnya memilih mundur untuk pulang. Sekali lagi nona kecil mengingatkan Fang Han untuk segera pulang. Fang Han tetap dengan pendiriannya. Ia tetap akan berada di sini dan mengikuti tes. Next ada Wang Yan dan satu murid lainnya yang berkesempatan untuk membuktikan kualitas bela dirinya. Namun usaha mereka gagal, coy. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya sampai dengan giliran Fang Han. Di sini terjadilah pertarungan yang begitu menarik untuk kita saksikan. Ketika yang lain menggunakan senjata untuk bertarung melawan boneka mistis, Fang Han menggunakan tangan kosong. Alhasil, dalam satu serangan boneka ini mampu membuat semua terdiam. Ya, mereka menganggap Fang Han telah mati. Tapi lihatlah, Fang Han masih dapat bertahan, lalu kembali melakukan pertarungan. Nah, di sela-sela pertarungan, batu alias Pil Jianku mengeluarkan cahaya dan boom! Saat itulah, Fang Han dapat menerobos ke ranah berikutnya, yakni mistis tingkat 7, kekuatan dalam. Melihat hal itu, semua orang tak percaya akan kemampuan Fang Han, terutama Fang Kengwei alias nona kedua. Nah, akibat tadi, membuat Fang Han mampu meladeni permainan boneka ini, coy. Dengan tangan kosong, Fang Han mampu mengalahkannya. Selanjutnya ada penguasa Hong Ye atau nona kecil. Sesuai prediksi murid lainnya, Hong Ye pasti akan menang mudah. Sebab namanya itu tak asing lagi di kalangan masyarakat kota Longyuan. Benar, di sini dengan mudah nona kecil menjatuhkan juga mengalahkan boneka itu, coy. Begitupun dengan murid lainnya, sebagian berhasil dan kebanyakan gagal. Singkatnya, ada Jin Setai dan Yuan Jikong melaporkan kepada tetua besar sekte ini. Ya, seperti biasa, Jin Setai mencoba memprovokasi tetua besar dengan mengatakan, setelah ia melihat kejadian di arena tadi, ada satu pemuda yang berasal dari keluarga Fang yang bernama Fang Han, seperti memiliki kekuatan pil dan buku lukisan legendaris. Hal itu membuat Jin Setai sangat yakin pemuda itu telah mengkonsumsinya. Namun jawaban tetua di luar dugaan, coy. Berkaca pada sejarah, 10 tahun belakangan ini, memang dari keluarga Fang mendominasi di ujian tes untuk menjadi murid sekte Yuhua. Tetua pun masih belum percaya akan ucapan Jin Setai tadi, coy. Dirinya menganggap bakat yang dimiliki oleh orang-orang keluarga Fang memang dari alam dan diiringi latihan yang keras. Sementara Yuan Jekong, atas kinerjanya di lapangan, tentunya ia mendapatkan sebuah penghargaan dari tetua, yakni sebuah pil yang dapat membuat meningkatkan latihannya. Lagi-lagi Jin Setai iri akan hal itu. Sebelum pergi, tetua mengingatkan lagi kepada Jin Setai, jika ada murid dari sekte Yuhua yang bersekutu dengan ras iblis, maka akan tahu akibatnya. Sebab manusia dan iblis sebagai air dan minyak yang tak pernah menyatu. Singkat cerita, semua anggota yang lulus dikumpulkan, sekitar 20 lebih. Di depan masih ada ujian yang menghadang. Nah, di sini nona kecil memperkenalkan Fang Han dengan murid lainnya. Namanya Liu Kang. Ya, karena ujian di depan mereka tak tahu seperti mana, nona kecil, Fang Han dan Liu Kang nantinya akan bekerja sama satu sama lain untuk melindungi juga menyelamatkan. Siapa tahu ya kan, ujian di depan lebih mematikan lagi. Nah, kemudian Fang Han pun teringat dengan nona besar. Ia berencana akan menemui Fang Su sembari menceritakan tentang kelulusannya. Tepatnya di ruangan petir ungu, ada Fang Su dan Fang Kengwei. Kala itu ia didatangi Fang Han. Fang Kengwei yang melihat seorang budak tak ada kata permisi langsung saja masuk toh ke ruangan utama kakaknya. Ya, kedatangannya ke sini hanya ingin mengatakan bahwa Fang Han telah berhasil melewati ujian menggunakan tangan kosong. Dan lagi Fang Kengwei meremehkan Fang Han, coy.
Pang Kengwei pun mengompori kakaknya untuk mengusir Fang Han. Karena seorang budak tak pantas tinggal di sini. Mendengar itu, Fang Han pun sadar, dirinya memang tak pantas menjadi bagian dari mereka. Tapi satu hal yang ingin dikatakan Fang Han. Namun Fang Su menundanya, agar lain kali saja Fang Han mengatakan. Ya, kata itu ialah agar nona pertama selalu menjaga kesehatan. Saat itu jugalah Fang Han berlalu pergi meninggalkan tempat ini. Singkatnya, Fang Han mendatangi asrama umum. Tempat tinggal inilah yang dipilihnya untuk sementara waktu. Sebab sebelumnya Fang Han telah dianggap bukan lagi bagian dari keluarga Fang. Di tempat ini terdapat beberapa benda unik. Ada pedang, juga buku pelajaran tentang teknik bela diri. Nah, sementara baju ini adalah baju yang didapatnya setelah berhasil lulus ujian murid luar. Sedikit info tentang buku yang dibaca oleh Fang Han ini, buku yang berisikan ilmu tentang teknik-teknik tersembunyi. Selain itu berisikan tentang beberapa pengetahuan tentang iblis. Salah satunya seperti boneka mistis yang telah dimurnikan oleh para iblis. Konon katanya, meski tingkatan awal, hal itu sudah setara dengan tingkatan fisik 10 manusia. Nah, jadi udah kebayangkan kekuatan para iblis jahat? Oke, genjot. 一个下人而已，何必与他争得面红耳赤？看来这九窍金丹 Singkatnya, baru saja ingin berkultivasi, terdengar suara manja nona kecil alias penguasa Hongye menyebut-nyebut nama Fang Han. Nah, di sini nona kecil menceritakan tentang pengalaman murid yang sudah jauh melangkah ke atas. Ya, salah satunya jika kita memiliki talenta, maka berkesempatan akan diajari oleh senior. Senior mereka ialah murid dalam dan utama. Hal itu tentunya menjadi impian utama bagi murid luar seperti Hongye dan lainnya ini coy. Mendengar itu, Fang Han terlihat biasa-biasa saja. Dirinya seperti tak tertarik akan latihan senior sekte ini. Sehingga membuat nona kecil merasa gimana gitu ya kan. Baru kali ini dirinya menemui lelaki seperti Fang Han. Di sisi lain, nona kecil merasa kagum akan bakatnya. Sebab Fang Han menerobos di saat melakukan pertarungan. Ya, nona kecil pun menyayangkan. Dengan bakat yang dimiliki oleh Fang Han saat ini, sayangnya terlambat untuk bergabung dengan sekte ini. Andai saja sejak dulu-dulu Fang Han sudah bergabung, nona kecil yakin Fang Han sudah mencapai murid utama. Mantap. Singkatnya, Fang Han diajak nona kecil masuk ke tempat makan yang ada di sekte ini. Ya, melihat keindahan ini tentulah membuat Fang Han takjub. Karena sebelumnya ia belum pernah melihat keindahan yang ada di depan matanya coy. 这就是修仙子弟用膳的地方。 Nah, saat sudah sampai di dalam, Fang Han baru saja ngeh akan kata nona kecil sebelumnya. Yakni dengan sebuah kata murid dalam. Ya, untuk mendapatkan titel sebagai murid dalam, pastinya akan lebih sulit daripada mendapatkan titel sebagai murid luar. Dengan keadaan yang mereka miliki saat ini, tentunya akan sulit menembus ke sana. Pastinya, agar berada di titik yang diinginkan, harus diiringi dengan latihan yang keras. Banyak keunggulan jika menjadi murid dalam coy. Salah satunya mendapatkan latihan khusus, yakni teknik yang bernama Yuan Chen. Teknik tersebut langkah awal bagi seorang murid untuk mencapai ke tingkat ranah ajaib. Artinya perjalanan Fang Han sungguhlah sangat jauh lagi coy. Ya, nona kecil ini pun berangan-angan suatu hari nanti akan sampai ke tingkat tertinggi. Ya, minimal berada di murid utama lah. Hal itu sudah cukup membuat keluarga bangga. Nah, disinilah mereka tak sengaja saling menceritakan tentang sisi lain mereka. Salah satunya tentang keluarga mereka coy. Fang Han sudah lama menjadi yatim piatu. Sementara nona kecil, sejak kecil ia juga telah lama ditinggal ayahnya pergi bersama selir. Anjay. Sehingga kesedihan itu hadir lagi menyelimuti hati nona kecil. Sebab sejak itu nona ini hanya tinggal seorang diri. Tak ada yang menemaninya. Fang Han yang merasakan hal sama seperti nona kecil, ia pun berjanji, mulai saat ini Fang Han akan selalu ada untuknya. Kata-kata itu sudah cukup menimbulkan benih-benih cinta yang ada pada penguasa Hongye alias nona kecil. 很热吗？ 谁要和你一直在一起？ 就算世所难求， Singkatnya, seusai makan-makan, datanglah Liu Kang menemui mereka berdua. Kedatangan Liu Kang tentunya memiliki alasan tersendiri, yakni mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya
utusan Kerajaan Bulan Biru telah melaporkan bertemu dengan beberapa bandit pasir. Ya, Kerajaan Bulan Biru meminta bantuan terhadap sekte Yuhua. Nah, Liu Kang sangat yakin ujian berikutnya murid luar yang mengikuti tes akan dikirim ke sana memberantas para bandit pasir, coy. Sejatinya, para bandit pasir ini jika dibandingkan dengan kekuatan boneka mistis, tentunya jauh di bawah boneka. Namun yang ditakutkan, orang-orang di belakang yang mengandalkan para bandit ini, coy. Konon katanya, mereka menginginkan garis lei emas milik Kerajaan Bulan Biru. Benda itu salah satu dari 8 keajaiban di kota Hongyuan. Sampai sini Liu Kang semakin semangat, sebab jika ada murid yang berhasil menggagalkan rencana jahat para musuh, maka akan memenuhi syarat untuk menjadi murid dalam. Namun usaha itu cukup sulit bagi mereka yang kekuatannya biasa-biasa saja, coy. Sehingga Liu Kang memiliki sebuah rencana. Ia sebelumnya pernah berbicara dengan senior di sekte ini. Katanya sih ingin mencari beberapa murid bertalenta yang akan diikut sertakan dalam timnya. Sementara tak jauh dengan mereka, ada kelompok yang disebut oleh Liu Kang tadi, coy. Ya, baju kuning ini pangeran. Di sini para bawahannya sangat yakin dengan kemampuan pangeran saat ini untuk menjadi murid dalam hanya tinggal menunggu waktu saja. Bahkan mereka juga menganggap remeh murid lainnya yang masih berada di pintu luar alias murid luar. Hanya seperti katak dalam sumur. Seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi, coy, bahwasanya murid luar sekte Yuhua jumlahnya ada ribuan. Tak lama kemudian Liu Kang, Hong Yi, dan Fang Han sudah sampai. Di sini Liu Kang mengatakan bahwa dia telah mendapatkan 2 anggota lagi yang ingin bergabung dengan kelompok pangeran. Dengan belagunya, pangeran ini menanyakan, siapa pria ini? Sepertinya dia tidak terkenal. Nah, terbesit kabar dari omongan para bawahannya bahwa pria itu adalah budak dari keluarga Fang. Lantas saja membuat pangeran langsung menolak kehadiran Fang Han. 查过，他不过是龙渊方家的一个家奴而已，都是外门考核中实力不俗的弟子。 Bahkan pangeran sempat menghina Fang Han, coy. Hal itu tentunya membuat Fang Han sangat marah, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. 风雷斩，糟了，既然躲不开，那就硬拼。不把事情搞大，反而对方兄不利。 Terlihat kekuatan pangeran sedikit lebih unggul dibandingkan Fang Han. Alhasil, Fang Han mampu pangeran kalahkan dengan mudah. Ya, di sini pangeran mengatakan bahwa Fang Han tidak layak menjadi murid di sekte Yuhua. Ya, pada dasarnya Fang Han hanya berada di ranah tingkat 7 awal, sementara pangeran di ranah tingkat 7 akhir. Hal itu rupanya membuat Fang Han merasa dihantui. Ia pun berencana akan membayar atas ucapan pangeran yang sempat menghinanya. Fang Han pun meminta agar Hong Yi alias nona kecil untuk membantunya berlatih. Hal itu agar pengalaman bertarungnya semakin tinggi. Sebab dari gerakannya tadi, Fang Han kalah kualitas dari pangeran, semisal gerakan, kecepatan, kemampuan, dan terakhir yang paling utama, yakni pengalaman. Singkatnya, Fang Han pun berlatih dengan nona kecil. Latihan ini semata-mata bukan latihan biasa, coy. Nona kecil tak segan menebaskan pedangnya ke tubuh Fang Han. Jika tidak menghindar, maka seperti inilah akibatnya. Setiap hari, Fang Han menghabiskan waktu bersama nona kecil. Tujuannya agar mendapatkan pengalaman bertarung, lalu mengalahkan pangeran. Setiap hari, tubuh Fang Han mendapatkan tebasan dari pedang Hong Yi. Namun hal itu tak membuat patah semangat Fang Han untuk terus bangkit dan bangkit. Pada akhirnya, pel jangkau bereaksi dan berjalan sampai ke jantung. Hal itu membuat Fang Han melampaui kekuatan dari nona kecil, sehingga pedang nona tak ada reaksinya lagi saat di hadapan Fang Han. Nah, mulai saat ini, bukan nona lagi yang menjaga Fang Han, melainkan Fang Han lah yang akan menjaga keselamatan nona Hong Yi. Malam harinya, tiada hari tanpa berlatih. Sembari berkultivasi, Fang Han mengatakan, "Pangeran, tunggu besok. Aku akan membalasnya." Siang hari, tepatnya di depan gerbang sekti, ada Pak Tua sedang memberikan sebuah arahan. Sebelumnya Pak Tua juga mengatakan bahwasanya kerajaan biru yang ada di gurun pasir Hanhai sedang dibombardir oleh pasukan bandit.
Di sini Pak Tua juga menyebutkan siapa-siapa saja yang ada di belakang mereka. Di sini ada 2 iblis coy yang diperlihatkan kepada semua murid luar. Salah satunya ialah serigala iblis. Barang siapa yang berhasil mengalahkan mereka, maka Pak Tua tak segan-segan akan membawa orang itu melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni menjadi murid dalam. 中若有表现出众者，即可获得瀚海沙漠之中的蓝月国，高烧到了沙嘴的侵袭。各位想必已经得知。 Nah, selain itu coy, murid yang berhasil mengalahkan mereka, yakni para iblis, akan mendapatkan 1 butir pil yin dan yang, yakni pil pemanjang umur. Pada sejatinya, pil tersebut dibuat oleh tangan-tangan dewa yang melalui beberapa penyaringan. Sekti Yuhua memiliki 6 butir coy. Bahkan pil tersebut digadang-gadang menjadi pil legendaris bagi sekti ini. Tapi sayangnya, ada yang tidak fair di sekti ini coy. Ya, menurut nona kecil, dikarenakan Jin Setai memiliki orang dalam di sekte ini, sehingga 1 butirnya telah diberikan kepada Jin Setai. Sehingga saat ini pil yin dan yang tersisa 5 butir saja. 你知道少的那一枚给谁了吗？ 少的那一枚，目前还剩5枚，这每一枚都是镇教之宝，可以增加1甲子的寿命。 Seusai pertemuan antar murid dan Pak Tua, tepatnya saat Fang Han ingin beranjak pergi dari tempat ini, ia melihat pangeran sedang berdiskusi dengan para bawahannya. Naluri sebagai seorang pria sejati pun melonjak di diri Fang Han. Seperti tujuannya di awal, ia tak akan tenang jika dendam ini tak terbalaskan. Sementara di samping pangeran, ada Liu Kang coy. Ya, namun Liu Kang dan Fang Han tidak ada masalah di antara mereka berdua ya kan. Dengan percaya diri, Fang Han meminta pangeran untuk menyelesaikan masalah kemarin. Ya, di sini Fang Han menentang pangeran untuk bertarung. Di sisi lain, Fang Han ingin membuat malu seperti mana pangeran yang sebelumnya pernah menghina dirinya. Alhasil, perkelahian mereka pun terjadi. 还是先解决一下你我之间的恩怨吧。哼，奴才如此不服管教，看还往哪儿躲？ Seperti biasa, di awal-awal pangeran mendominasi jalannya pertarungan. Tapi sia, rupanya Fang Han hanya main-main saja coy. Ketika sudah muak akan permainan ini, Fang Han mengeluarkan jurus jitunya, di mana pangeran langsung tersungkur. 怎么可能这么快就突破地板？没机会了！抱歉啊，你乞丐。 Nah, bawahannya yang melihat tuannya dikalahkan oleh Fang Han, sehingga terjadilah ya, pedang pusaka tak mampu melukai tubuh Fang Han. Hal itu dikarenakan lukisan Huan Quan yang membendung setiap serangan yang akan menyakiti diri Fang Han coy. Perlu diingat kembali, untuk saat ini sudah 2 serangan berbeda yang dapat dibendung oleh lukisan tersebut. Pertama ada racun labu milik serigala iblis, dan yang kedua serangan dari pedang pusaka. Bukannya meminta maaf kek, orang ini malah ingin Fang Han mengembalikan pedang pusaka tersebut. Fang Han yang bingung bagaimana cara mengeluarkan benda tersebut, dirinya hanya bisa diam sembari memasang wajah sangarnya. Nah, di saat itulah ada wanita cantik, Mo namanya. Mo dengan hormat meminta agar Fang Han mengembalikan pedang pusaka tersebut. Atas datangnya Mo, Fang Han merasakan ada aura begitu dahsyat di dalam dirimu. Setelah pikir-pikir, Fang Han pun memiliki sebuah ide cemerlang. Dirinya meminta waktu kepada Mo untuk mengembalikan pedang ini ke tangan mereka kembali. Ya, Fang Han harus meminta persetujuan dulu kepada seniornya, yakni Fang Su. Singkatnya, ada nona kecil dan Fang Han. Saat itu Gagak Putih ingin menjemput Fang Han coy. Begitupun dengan Liu Kang, dirinya juga mendatangi Fang Han untuk bertanya sesuatu. Tapi, Fang Han tidak memberikannya kesempatan untuk bertanya. Begitupun dengan nona kecil juga langsung meninggalkan Liu Kang seorang diri. Nah, sampai sini Liu Kang mulai terbesit. Orang biasa tidak mungkin kekuatannya meningkat drastis ya kan. Yang sebelumnya hanya di tingkat 7, baru beberapa hari setelahnya sudah berada di tingkat ke-8, yakni Fang Han. Sementara di tempatmu, ia saat ini bersama juniornya. Juniornya tahu kekuatan Fang Su saat ini, yakni di ranah ajaib. Apakah ada kesempatan lagi
bagi mereka mengambil pedang pusaka yang saat ini ada di genggaman Fang Han. Entahlah, jika dibiarkan seperti ini, maka formasi pedang pusaka akan melemah dan tidak bisa menghadapi para iblis-iblis jahat kelak. Ya, kita tahu, mereka kehilangan satu pedang artinya formasinya tidak bisa bekerja secara maksimal, coy. Kembali ke tempat Fang Han. Saat ini mereka sedang menuju ke tempat nona pertama. Di sini Fang Han menceritakan kejadian yang ia alami saat di sekte Yuhua. Salah satunya menghajar pangeran sombong. Nah, mendengar itu Bangau Putih menyayangkan karena tidak memanggilnya. Ya, sampai saat ini kita akhirnya mengetahui bahwa Bangau Putih pernah diajari oleh Fang Su teknik Yuan Cheng. Nah, Fang Han pun meminta kepada Bangau untuk mengajarkan teknik Yuan Cheng yang dimiliki oleh Bangau tersebut, coy. Sehingga Bangau pun langsung mengajari Fang Han dengan catatan agar Fang Han merahasiakan teknik ini kepada siapapun. Di sini Fang Han seperti masuk ke dimensi lain. Ia melihat sebuah cahaya di depannya. Cahaya tersebut kemungkinan tepi awal ranah ajaib. Dengan kemampuan Fang Han saat ini, ia kewalahan untuk sampai ke sana. Artinya, Fang Han masih belum memiliki syarat untuk berada di ranah ajaib, coy. 我还是太爽，这大概就是极限了吧。 Ya, latihan teknik tadi menurut Fang Han lebih melelahkan daripada latihan tinju yang biasanya ia peragakan. Singkatnya, Fang Han meminta Bangau untuk singgah ke tepi gua untuk sesaat. Sebab ada sesuatu yang akan dilakukan olehnya. Ya, benar. Saat merasa dirinya aman, ia pun langsung membuka lukisan. Lalu mencek lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi. Yap, di mana lagi-lagi Fang Han melihat pedang pusaka diklaim oleh lukisan ini. Dengan hal ini, ia pun sangat yakin untuk meneteskan darah ke lukisan tersebut. Ya, artinya Fang Han ingin menjadi pemilik sah buku ini. Setelah diteteskan dan terjadilah. Sebelumnya kita berpindah dulu, ada Jin Setai marah kepada juniornya karena ia tahu pedang pusaka berhasil jatuh ke tangan Fang Han. 要个屁！要不先把我的剑。 Tak lama kemudian datanglah Molin. Ya, Molin nama dari serigala iblis ini, coy. Kedatangannya menanyakan tentang rencana selanjutnya, di mana Molin sudah dipersiapkan oleh Jin Setai untuk menghabisi para murid lainnya. Dan yang paling utama, yakni menghabisi Fang Han. Sementara murid dari Jin Setai, nantinya ia akan beritahu bahwa Molin ada di pihaknya. Dengan itu, pastinya akan membuat Fang Su ikut terpancing dan membantu para murid yang sedang dalam kesusahan. Rencananya saat itu juga Molin akan bertarung melawan Fang Su, coy. Nah, ini hanya rencana, nggak tahu ke depannya gimana ya kan. Oke, genjot. Kembali ke tempat Fang Han. Setelah ia teteskan darah ke buku lukisan tadi, dirinya berhak menjadi pemilik sah. Atas perbuatannya tadi, dirinya seakan-akan masuk ke dalam buku tersebut, coy. Fang Han mampu menguasai dua teknik yang diserap oleh lukisan ini, yakni racun labu serigala dan pedang pusaka. 是印记抹去。走。都说被滴血祭炼过的灵境，除非有神通秘境。 Singkat cerita, Fang Su membaca sebuah surat bahwa Han Hai dalam keadaan bahaya. Diharapkan Fang Su nanti akan datang membantu. Tak lama dari itu, Fang Han mendatangi ke tempat kediaman Fang Su. Di sini Fang Han mengatakan bahwa dia sudah berada di tingkat ranah fisik heroik. Nah, dengan itu juga Fang Han seperti masuk ke alam lain dan ingatannya kembali ke masa lalu. 连个马都养不好，方家杨少怎么连千里雪身上的一根杂？ Ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Di sini Fang Han mampu melewati proses tersebut, coy. Alhasil, Fang Su sudah sangat yakin Fang Han sudah menguasai teknik spiritual Yuan Cheng. Fang Su juga mengira bahwa teknik tersebut didapati dari Bangau Putih. Sementara Yuan Jekong atau Yuan Jie sedang menghadap kepada senior besar. Bahwasanya Yuan Jie mengabarkan ada salah satu murid yang mencurigakan sebab ia sangat cepat menerobos ke ranah berikutnya. Nah, senior besar pun menyarankan jika pemuda itu memang benar menggunakan teknik terlarang, yakni Peljianko dan lukisan naga, Yuan Jie dipersilahkan untuk membunuhnya. Sebab jika dibiarkan, akan merusak reputasi sekti ini. Sekitar ribuan murid luar sekti Yuhua on the way menuju padang pasir Han Hai. Di mana kala itu mereka menunggangi Bangau
agar membantu lebih cepat sampai menuju ke lokasi. Sementara Yuanji, seperti biasa, ia bertugas mengawal murid-murid ini agar bisa melewati rintangan yang ada di depan kelak. By the way, Yuanji, salah satu dari 10 murid senior yang berjuluk Sanhe. Setiap berpapasan, Yuanji melepaskan senyuman kepada juniornya. Hal itu rupanya membuat nona kecil langsung kesemsem. Begitupun dengan Fang Han. Saat berpapasan, Yuanji juga memberikan senyuman kepadanya. Bukannya merasa nyaman dan nyaman atas senyuman tersebut, melainkan Fang Han merasa ada sebuah rahasia di balik senyum Yuanji tadi. Ya, sepertinya Fang Han mulai merasakan hal buruk akan datang. 方寒，快些！贺仙子，我们快些。袁师兄好，袁师兄。 Tak terasa perjalanan yang mereka tempuh sudah sangatlah jauh, coy. Ya, mereka dari kelompok Yuanji, ada Fang Han, nona kecil, Liu Kang, dan aliansi pangeran juga memilih beristirahat. Mereka sudah sampai di tepi perbatasan gurun pasir Hanhai. Menurut mereka, kemungkinan besar 1 hari lagi perjalanan sehingga akan sampai ke lokasi yang mereka inginkan. 已经到瀚海沙漠了。 Di sini, kedua regu mengambil tempatnya masing-masing. Ada Fang Han, nona kecil, dan Liu Kang sedang membakar ikan untuk disantap. 到时候就仰仗袁师兄跟各位兄长了。有袁师兄在，你想殉道就能吗？ Sementara Mo dan juniornya, sepertinya malam ini ia memiliki rencana jahat terhadap Fang Han. Mo dan senior Yuanji telah bersekongkol, coy. Hal itu menandakan bahaya besar terhadap Fang Han. Kita tahu, kekuatan Fang Han masih jauh di bawah kekuatan kedua orang ini, coy. Fang Han yang melihat kedua temannya ini sedang kelelahan, dijadikan kesempatan untuk berkultivasi. Ya, latihannya ini untuk mengetahui seberapa jauh lagi langkahnya agar sampai ke ranah ajaib. Kayaknya masih jauh lagi dengan harapan, coy. 我才能释放出神通法力，就是自己的大脑，依旧是朦朦胧胧的黑暗。大脑就是一座到通灵的境界，精神内守。 Tepatnya seusai berkultivasi, sesuai dugaannya, Yuanji, Mo dan lainnya datang ke tempat ini. Yuanji meminta agar Fang Han menyerahkan pedang pusaka milik regu ini, coy. Jika tidak, maka terpaksa mereka akan mengambil secara paksa. Panik? Ya enggak lah, Fang Han sudah berasumsi bahwa kedatangan Yuanji pasti ada tujuan lain. Sebagai alasan yang logis, berpura-pura meminta mengembalikan pedang. Di balik itu semua, Yuanji ingin mengetahui rahasia besar yang disimpan di diri Fang Han. Apakah benar dia reinkarnasi Dewa Naga? Sepertinya. Ditambah dengan ucapan pangeran. Di sini pangeran yang sebelumnya sempat dikalahkan oleh Fang Han, mulutnya mulai berani lagi cecerocot, ngegas Fang Han. Alasan pangeran kenapa ia songong malam ini, karena ada di depannya Yuanji juga Mo. 你怎么不说话了？快点从实招来！果然，还是因为灵界之事。左师弟的灵风剑，就是你收走的吧？ Sementara nona kecil sudah bersiap mencabut pedangnya. Siapa tahu ya kan, mereka menyerang Fang Han secara mendadak. Berbeda dengan Liu Kang. Liu Kang ketar-ketir, bahkan ia pura-pura tertidur. Semakin lama suasana semakin memanas saja, coy. Nah, tepat di puncak amarah, terdengarlah langkah kaki kuda. Sepertinya ada ribuan kuda mengarah ke tempat mereka pijak saat ini. Benar, bandit gurun pasir datang dengan niatan membunuh murid sekti Yuhua. 那是什么声音？ 是沙匪！ Melihat situasi buruk, mereka menyuruh Bangau untuk pergi meninggalkan tempat ini, coy. 该斗结束了，就幽灵说派叫我来
随鹤群先暂避一下吧。鹤仙子，打打。祝贺回避。 Di sini, para bandit langsung melepaskan crossbow. Dengan itu juga murid-murid sekti Yuhua mengeluarkan jurus pelindung masing-masing. Terlihat kemampuan atau teknik mereka berbeda-beda. Ada Yuanji dan Mu misalnya. Teknik mereka sedikit lebih menonjol dibandingkan juniornya. Sementara Fang Han dan lainnya susah payah menghindari setiap ratusan anak panah yang mengarah ke hadapan mereka. Nah, kalau pangeran yang tadi sempat songong, di sini ia terkena satu tusukan anak panah, coy. Mampus. Setelah usai serangan melalui udara, para bandit pun menyerang secara dekat melalui darat. Ya, kita akhirnya mengetahui di mana Mo mengeluarkan boneka mistis. Ternyata yang menggerakkan boneka tersebut ialah Mo. Pantas saja sebelumnya Fang Han merasakan ada aura begitu dahsyat di dalam diri wanita tersebut. 太好了，应该是莫师姐用小洞天赋把他们带过来。神力傀儡，他们怎么突然出现在这儿？洞天解封。 Fang Han dan Nona kecil juga tak tinggal diam. Di sini mereka mengeluarkan teknik pedang terbaik mereka masing-masing, coy. Dengan kemampuan mereka, setidaknya beberapa bandit pasir berhasil dihabisi nyawanya. 这才是真正的实战，没有一丝一毫的侥幸可言。沙场上的搏杀， Sedangkan pangeran, ia susah payah menghadapi satu bandit pasir. Di sini, nyawanya hampir saja mati. Untungnya setelah melakukan beberapa proses penyelamatan, pangeran mampu lari dari medan pertempuran ini. Sementara bandit tadi harus mengakhiri hidupnya di tangan Mu. 中二的东西。 Sementara Fang Han yang saat itu sudah berhasil menghabisi musuh-musuhnya, ia melihat ada Yuanji menggunakan pedang ular perak, mampu menusuk-nusuk dan membunuh para bandit. Bahkan pedang tersebut mendekati Fang Han, coy. Dekat bukan berarti jadian ya kan? Seperti itulah yang dialami Fang Han saat ini. Pedang tadi bukan untuk menolong Fang Han, melainkan malah menyerangnya. Alhasil, Fang Han sekuat tenaga menahan serangan brutal dari Yuanji. Nah, di saat Fang Han mulai kehilangan kendali, bahkan nyawanya sudah di ujung tanduk, tiba-tiba serangan cahaya merah datang. Ya, pedang hasrat merah lah yang dikendalikan oleh iblis yang satu ini, di mana di tangannya sudah ada mayat pangeran yang ia bunuh. Dengan itu juga, ya sebut saja namanya Pangeran Merah Muda, memanggil beberapa pasukan terkuatnya untuk menghadapi Yuanji dan junior-juniornya. Kelompok ini disebut Yaksa Terbang. Konon kekuatannya sangatlah luar biasa. Meski satu orang memiliki kekuatan super, tak akan mampu membunuh mereka. Kecuali tanpa gabungan, lalu diiringi strategi yang baik. Maka dengan itu Yaksa akan berhasil dibunuh. Fang Han yang sebelumnya pernah membaca isi buku tentang makhluk tersebut, ya di mana iblis legendaris ini memiliki tingkat kebrutalan sangat tinggi. Fang Han hanya bisa berharap kepadamu dan Yuanji. Semoga bisa memberantas para yaksa terbang ini, coy. 还是专心杀敌吧。方海，刘师兄，莫师姐让的高手点，他们这些外门
Sedangkan Mo dengan segala hormat meminta si pangeran merah diserahkan kepadanya. Sementara para yaksa, rencananya Mo dan juniornya akan melakukan teknik pedang pusaka. Sayangnya, kekuatan pedang pusaka tak berjalan secara maksimal. Sebab satu pedang pusaka asli ada di tangan Fang Han. Sedangkan pedang ini hanyalah pedang pengganti untuk sementara berjaga diri. Terlihat hasil mereka keluarkan berjalan timpang. Alhasil, membuat para yaksa leluasa mencari celah untuk menyerang balik. Di sela-sela itu ada Yuanji dan Pangeran Merah Muda yang melangsungkan pertarungan. Terlihat, kedua orang ini kekuatannya cukup berimbang satu sama lain. Sehingga terlalu dini jika Mimin sebutkan si A atau si B yang akan memenangkan jalannya pertarungan. Fang Han dan lainnya sedang melakukan pertarungan melawan para bandit. Di waktu itu dijadikannya kesempatan untuk melihat kejadian di atas langit, coy. Fang Han menyadari formasi yang dilepaskan oleh Mo berjalan tidak lancar. Tapi Fang Han tidak mau tahu, karena ia menyadari jika pertarungan ini berakhir dan kubu sekte Yuhua memenangkan pertarungan, maka keselamatannya pun akan tetap terancam. Sebab mereka, terutama Yuanji, menginginkan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Semakin kesini pertarungan semakin menarik saja. Di mana Mo kehilangan keseimbangan sehingga mereka semua harus jatuh ke tanah. Meski begitu, Mo tetap bersikukuh agar mampu menahan dari segala serangan musuhnya ini, yakni dengan teknik formasi penguatan sanding. Dengan teknik tersebut, di mana para musuh tak menduga sebelumnya, coy. Mo mampu mengeluarkan rantai atau disebut dengan tali ayam langit, dapat mengikat dan menangkap para yaksa ini. Nah, sementara Pangeran Merah menanyakan tentang hal itu. Di mana Mo mendapatkan kekuatan langka tersebut? Bukannya sebuah jawaban, melainkan serangan bertubi-tubi yang dilepaskan oleh Yuanji. Diiringi bantuan para juniornya, pedang terbang mengitari juga mengincar tubuh Pangeran Muda. Pangeran Muda ternyata masih memiliki kekuatan untuk menghindari dari setiap serangan yang silih berganti datang ke arah tubuhnya. Mungkin karena terlalu banyak serangan, membuat Pangeran Muda kehilangan fokus, lalu tertusuk di tajamnya pedang milik Yuanji. Melihat hal itu, Mo masih tidak yakin Yuanji akan menang mudah melawan Pangeran Muda Merah ini, coy. Sebab dari gelagat pangeran seperti memiliki rencana tersembunyi. Liu Kang juga khawatir jika para senior memenangkan pertarungan. Maka Pilyin dan Yang pasti akan jatuh kepada mereka. Di mana sebelumnya, semua murid luar terutama Fang Han sangat mendambakan pil tersebut agar mempercepat proses naik ke tingkat ajaib. Fang Han dan nona kecil akhirnya berhasil membunuh semua para bandit ini, coy. Kembali ke pertarungan, Yuanji mampu mengenai dengan telak tubuh pangeran dengan serangannya. Oh, tidak semudah itu, coy. Sesuai dugaanmu, pangeran memiliki rencana tersembunyi, yakni dengan menyerap semua kekuatan siapapun orang yang mati ada di dekatnya. Maka secara otomatis akan menumpuk ke dalam dirinya. Terlihat ada ribuan mayat yang tergeletak di gurun pasir ini.
Dan semuanya tidak dapat dipungkiri lagi telah masuk ke tubuh pangeran. Sudah dipastikan kekuatan pangeran saat ini 1000 lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sekali ulti, maka akan mendapatkan imbasnya, yakni sebuah kematian. Jika kekuatan mereka di bawah rata-rata, maka akan dengan mudah mati. Ada nona kecil, Liu Kang, dan juniormu. Sekejap mati begitu saja. Setelah terkena serangan oleh Pangeran Merah Muda, serangan yang disebut dengan serangan pencabut nyawa. Sudah mampu membuat Mu dan Yuanji kesulitan. By the way, Mu dan Yuanji memiliki sedikit kelebihan, sehingga Pangeran Muda sedikit memakan waktu untuk membunuh kedua orang ini. Berbeda dengan Fang Han, meski tidak memiliki pelindung seperti yang dimiliki oleh seniornya, Fang Han masih dapat hidup meski beberapa kali terserang oleh roh yang dilepaskan Pangeran Merah Muda, coy. Ya, hal itu tidak lain karena adanya lukisan naga yang disimpan oleh Fang Han. Di sini ia menyaksikan kematian Nona juga Liu Kang. Tidak ada cara lagi untuk menyelamatkan teman-temannya ini, coy. Sementara Fang Su yang sebelumnya akan menuju ke gurun pasir, dirinya malah mendapatkan batu prasangka, yakni atas hadirnya Molen. Molen selain ingin membunuh Fang Su, dirinya juga memiliki rencana lain, yakni menunda-nunda perjalanan Fang Su agar terlambat menuju ke lokasi yang ia inginkan, yakni menyelamatkan junior-juniornya. Molen pun berdalih dengan mencoba melarikan diri. Nah, Fang Su terpancing, lalu ia mengejarnya. Sedangkan Yuanji yang tak ingin reputasinya diinjak-injak seperti ini, ditambah lagi jika Pangeran Merah menang, maka tahtanya sebagai pengawal ujian sekti akan tergusur. Yuanji pun memutuskan untuk keluar dari perlindungannya, yakni berencana melawan Pangeran Merah Muda. Bukannya menang, coy. Yuanji yang tak kuat menahan serangan pangeran malah memutuskan untuk lari dari medan pertempuran. Ya, dimana kita tahu, jika ada seorang prajurit yang lari di saat melangsungkan pertarungan, maka orang itu disebut sebagai pengecut. Fang Han dengan mata telanjangnya melihat kejadian tadi. Nah, selanjutnya ada Mo yang akan dihabisi oleh Pangeran Merah Muda. Di mana Mo tak seperti Yuanji, coy, yang bisanya hanya lari. Meski mempertaruhkan nyawanya, Mo tetap berdiri dan melawan. Karena kekuatan Pangeran Merah Muda terlalu kuat, alhasil nyawamu berada di ujung tanduk. Nah, di saat itulah Fang Han yang memiliki jiwa kesatria mencoba untuk menyelamatkan seniormu. Pedang Fang Han rupanya masih belum kuat untuk menembus tubuh Pangeran Merah Muda, dikarenakan Pangeran Merah menggunakan armor sihir. Tepat setelah itu, Mu gugur di medan pertempuran ini, coy. Dengan itu juga menandakan Pangeran sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Fang Han. Kini, hanya tinggal mereka berdua saja. Pangeran yang melihat Fang Han masih hidup, ia pun sangat yakin bahwa di dalam tubuh pemuda tersebut terdapat benda legendaris yang melekat erat bersama takdir. Hal itu membuat Pangeran sangat terobsesi apakah benar ada benda pusaka. Untuk meyakinkan, Pangeran harus membunuhnya lalu mencek secara detail. Dan yang paling utama, yakni merebut benda tersebut dari pemuda yang satu ini. Alhasil, pertarungan pun terjadi lagi. Fang Han sekuat tenaga mengeluarkan teknik kendali pedang untuk menahan serangan brutal yang dilepaskan oleh Pangeran Merah Muda.
terlihat level di antara kedua orang ini sangat jauh berbeda. Fang Han kesusahan melawan pangeran, sebab pangeran 2 level berada di atasnya. Nah, sedikit ralat, nona kecil ternyata masih hidup coy. Sebelumnya, ia hanyalah pingsan akibat terkena serangan oleh pangeran. Ya, perlu kalian ketahui, alasan kenapa nona kecil masih bisa bangkit dikarenakan Fang Han memberikannya darah, di mana darahnya Fang Han dipercaya menyembuhkan luka racun Yin dan Yang. Di sana, Fang Han beberapa kali jatuh bangun. Sepertinya tidak ada lagi harapan menang di pertarungan ini. Apakah nasib Fang Han berakhir seperti ini? Sementara misi untuk membalaskan dendam gurunya belum terlaksana. Tidak ada cara lain selain lawan. Kata itulah yang tertanam di dalam dirinya. Hingga tetes darah terakhir, Fang Han masih bisa berdiri dan tak menyerah. Apa yang dilakukan Fang Han saat ini membuat pangeran merasa terkesima dengan angan dan kemauan pemuda di depannya ini coy. Sementara nona kecil mencoba merangkak mendekati Fang Han dengan tujuan untuk menolongnya. Nah, disinilah teknik yang sebelumnya belumlah sempurna, yakni teknik Yuan Chen. Fang Han mencoba menahan serangan pedang yang sedikit lagi menghujam dadanya. Pangeran hanya menghiraukan hal itu. Ia tetap ingin secepatnya mengakhiri pertarungan ini. Di saat itulah, tiba-tiba nona kecil datang menolong Fang Han, yakni dengan menusukkan pedang ke pundak pangeran. Ya, hal itu hanya sedikit mempengaruhi keseimbangan pangeran. Melainkan, nona kecil malah terbalik dalam ancaman kematian. Lagi-lagi, mukjizat hadir di diri Fang Han coy. Lukisan naga tiba-tiba menelan pedang milik Pangeran Merah Muda. Tentunya pangeran langsung pelangap-pelongo, tak percaya kok tiba-tiba pedangnya hilang. Ya, bertepatan dengan ketidakpercayaan pangeran, Fang Han masih menyimpan teknik jitunya, yakni asap racun serigala. Alhasil, pangeran langsung mati seketika. Kita berpindah ke bagian utara gurun pasir. Ada Yuanji, si pecundang sedang lari terbirit-birit. Di sini ia melihat senior besar bersama pengawalnya mengarah ke arah selatan. Lantas saja Yuanji langsung mengejar untuk memberitahukan kabar yang telah terjadi. Yuanji langsung menceritakan ke intinya, yakni semua junior termasukmu telah gugur saat berhadapan dengan Pangeran Merah Muda. Yuanji masih sempat-sempatnya menyalahkan Fang Han, dikarenakan Fang Han tidak mengembalikan pedang pusaka. Alhasil, kekuatan mereka timpang, pada akhirnya berakhir kekalahan. Mendengar itu, senior besar alias senior Hua langsung meminta Yuanji untuk mengantarnya ke TKP. Kembali ke tengah gurun pasir, di sini Nona tak percaya dengan kemampuan Fang Han saat ini, di mana perkembangan bela diri Fang Han melaju pesat. Selain itu, ia juga berterima kasih karena telah memberikannya darah sebagai penawar racun yang dilepaskan oleh Pangeran Merah Muda. Saat ini, semuanya sudah terbaring kaku. Terlihat ada Nonamu yang lukanya cukup parah. Kemungkinan besar tak bisa diselamatkan lagi coy. Nah, di sela-sela perbincangan itulah, tiba-tiba salah satu yaksa masih sempat menyerang Fang Han. Di mana yaksa bersama tali ayam langit seketika diserap langsung oleh lukisan naga. Saat itu jugalah Fang Han seketika masuk ke alam sana, alias suasana di dalam lukisan naga.
泉图内。 Di dalam ini, ia melihat beberapa kehebatan yang ada di sini. Salah satunya ada seekor naga dan burung vermilion sedang melangsungkan pertarungan. Fang Han hanya bisa terpana melihat kedua binatang tersebut berkelahi tepat di atas kepalanya. Setelah cukup lama pertarungan itu pun terhenti. Tepat di depannya ada seorang manusia. Ya, dialah naga yang tadi coy. Yakni pemilik buku atau lukisan naga yang dimiliki oleh Fang Han saat ini. Sempat lemah akibat melakukan pertarungan, namun masih bisa bangkit kembali. Sementara di dunia nyata, nona kecil sedang mengkhawatirkan keadaan Fang Han lemah tak sadarkan diri. Sedangkan Fang Han rohnya masih berada di alam lain. Di sini, manusia tadi yang berubah wujud menjadi naga mengatakan bahwa dirinya kekurangan kultivasi. Dirinya sengaja menyembarakan lukisan tersebut. Fang Han menjadi orang yang paling beruntung karena telah dipilih oleh dewa sebagai the next Huang Quan. Di sini sangat banyak pembahasan yang mereka bahas coy. Di antara lain, sang naga telah melihat perjuangan yang dilalui oleh Fang Han hingga sampai berada di titik ini. 经历的一切，我都历历在目。 Fang Han juga banyak membantu naga mendapatkan benda-benda unik, yakni ada asap serigala, pedang pusaka, dan terakhir tali ayam langit. Ya, itu hanya secuil yang diinginkan oleh naga ini coy. Fang Han harus membantunya lagi untuk mendapatkan 3.600 benda. Dengan catatan, nantinya setiap Fang Han akan melalui kesulitan, maka naga ini akan selalu membantunya. Nah, jadi hal itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Fang Han untuk mendapatkan juga meningkatkan kualitas bela dirinya. Setelah Fang Han menyetujui permintaan sang naga, ia pun tersadar lagi. Di mana di hadapannya ada nona kecil memeluk hangat tubuhnya. Jiwa kesatria Fang Han hadir lagi coy, setelah melihat beberapa orang mati akibat pertarungan tadi. Rencananya Fang Han akan menyembuhkan Liu Kang, karena ia menganggap Liu Kang masih sahabatnya. Namun nona kecil menyarankan agar tidak terlalu gegabah, sebab nona kecil mengetahui kelicikan Liu Kang itu coy. Fang Han ini rupanya terlalu polos, tidak berkaca dengan kejadian sebelumnya, di mana ia tetap berkeinginan menyembuhkan Liu Kang. Alhasil, darah langsung ia teteskan ke mulut Liu Kang. Tak lama kemudian Liu Kang pun tersadar. 刘兄，你怎么样？没事。可刘康他 Benar kata nona kecil, bukannya berterima kasih atas kesembuhan yang diberikan Fang Han. Liu Kang malah mengancam Fang Han coy. Yakni dia akan berencana membocorkan rahasia terbesar di dalam dirinya. Bahwasanya Fang Han memiliki lukisan naga juga pil jangkau. Liu Kang pun juga mengaku dari awal bertemu, dirinya telah diperintahkan oleh Yuan Ji untuk memata-matainya. 我还不信，似乎是你们先隐瞒了秘密在先。袁剑空早先让我来解。索要级宝物来了。 Bukan itu saja, Liu Kang juga termasuk orang yang paling tamak dan tak tahu terima kasih. Di sini ia malah mengambil kesempatan dengan mengambil benda-benda unik milik mereka yang telah gugur. 这可真是把宝剑啊！赚到了！哎，念在我们朋友一场，我会替你们保守秘密。太好了！ Pada akhirnya, nona kecil pun sudah muak melihat kelakuan konyol Liu Kang ini, di mana pedang sang nona berhasil menembus tubuhnya. Dengan itu, reputasi Fang Han masih akan aman. 你们，你也给我拿！ Akhirnya Fang Han pun meminta maaf karena tidak mematuhi perkataannya. Memang benar menurut pepatah Thailand, wanita selalu benar. Nah, tak lama kemudian, naga mengatakan bahwa ada beberapa orang yang mendekat ke tempat ini. Dengan itu juga,
Fang Han membawa nona kecil lari menjauh dari tempat ini, coy. Tapi sebelumnya, sang naga mengambil semua benda pusaka terhadap mereka yang telah gugur. Singkatnya, Yuanji dan senior besar mendatangi ke tempat ini. Ya, mereka telat datang. Alhasil hanya ada korban berjatuhan. Di sini dengan kekuatannya, senior merasakan bahwa beberapa dari mereka hanya pingsan atau garis miring tidak mati, cuy. Hanya saja si wanita cantikmu yang mengalami kritis bahkan bisa berdampak kematian. Hal itu dikarenakan racun petir yin dan yang merasuk ke dalam tubuh mereka. Untuk berjaga, senior kemudian membekukan mereka semua. Tujuan ini agar racun tersebut tidak mengalir terlalu dalam. Ya, siapa tahu ya kan, kelak bisa disembuhkan. 我已将他们的生机连同阴毒一起冰封，阴毒暂不会进一步渗透。大师兄的天寒玄冥境，简直鬼神为之震撼。 Di sini Yuanji akhirnya menyadari juga, satu benda pusaka milik sekte Yuhua telah tiada, yakni tali ayam langit. Tentunya senior menyalahkan seutuhnya terhadap Yuanji. Senior kemudian memerintahkan Yuanji untuk mencari tahu keberadaan benda tersebut. Jika sudah terdeteksi, maka siapapun yang mengambil benda itu akan mati. Satu lagi, Yuanji melihat ada dua orang yang tidak ada di sini, yakni nona kecil dan Fang Han. Kemana dia? Ya, tentunya Yuanji sangat yakin. Mereka masih hidup dan lari dari tempat ini. Entahlah. Akhirnya, mereka pun pergi untuk pulang membawa korban yang telah gugur. 你定是会有大仙缘。好在修仙的路还很长，今后方寒，你比我们初见时更为成熟泰然了。你的仙缘也取得法宝，踏入羽化，逐炼晋升，斩杀红粉，全都是。 Sementara Fang Han dan nona kecil tepatnya di pertengahan gurun pasir, mereka berdua tak sengaja mendengar suara pertarungan yang tak jauh dari mereka. Hal itu membuat penasaran, lalu mencek keadaan sekitar. Ya benar, ada nona besar alias Fang Su melawan Mulin. Terlihat pertarungan mereka cukuplah sengit. Keduanya sama-sama mengeluarkan jurus jitunya. Sedangkan Nona yang melihat teknik bertarung Mulin sama persis yang dimiliki oleh Fang Han, yakni asap serigala, hatinya pun bertanya-tanya. Kok bisa ya Fang Han menguasai teknik yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Mulin? Fang Han yang melihat Fang Su berada di dalam masalah besar, ia pun berniat untuk membantunya. Di sini ia sempat dilema, dikarenakan gurunya telah berpesan untuk membunuh wanita tersebut. Namun di lain sisi, kalau bukan nona besar, dirinya tak bisa berdiri tegak sampai sini. Selain itu, nona kecil juga mengingatkan Fang Han karena hal ini sungguhlah berbahaya. Kekuatan Fang Han saat ini masihlah belum cukup untuk menghadapi Mulin. Tapi apa? Fang Han tetap turun untuk membantu nona besar. Alhasil, pertarungan mereka pun kembali terjadi. Mulin saat mendapatkan serangan dari berbagai arah, namun ia masih mampu menepis juga menyerang balik mereka. Alhasil nona Fang Su dalam bahaya. Begitupun Fang Han, dirinya kewalahan menghadapi asap serigala milik Mulin. Bahkan, Fang Han sempat terjatuh coy. Di saat itulah nona kecil menghampiri menanyakan keadaan Fang Han. Nona besar juga jatuh bangun. Bahkan mulutnya sampai berdarah, menahan serangan yang dilepaskan oleh Mulin. Melihat keadaan nona besar dalam bahaya, Fang Han kembali berdiri untuk menahan serangan pamungkas Mulin. Ya, sang naga padahal mengingatkan untuk tidak gegabah.
sebab teknik Fang Han masihlah jauh di bawah Mulin. Alhasil, situasi semakin mencekam. Di saat itulah nona kecil dan nona besar mencari kesempatan untuk menyelamatkan Fang Han. Dan terjadilah. 天罡冲破，是力，天地赤下，凤行立，霹雳纵横，山石落。 Di mana nona kecil hampir terjatuh ke tanah. Untungnya ada Fang Su alias nona besar yang menolongnya. Sementara Mulin harus terbalik, di mana ia harus mendapatkan serangan pamungkas oleh nona besar. 侯爷，你快来看！ Nah, atas kekuatan nona besar tadi, Mulin pun lari untuk bersembunyi. Sebab ia tahu jika melawan, kesempatannya untuk hidup akan terancam. Ya, terancam. Singkat cerita, nona kecil menyimpan sakitnya saat di hadapan Fang Han. Sebenarnya di dalam dirinya sudah terkena racun akibat menolong Fang Han tadi, coy. Ya, hal itu tidak bertahan lama. Pada akhirnya, nona kecil tak kuat lagi menahan sakit. Di sini ia sempat mengatakan kepada Fang Han, ia tahu Fang Han hanya menganggapnya teman atau saudara. Tapi Fang Han tidak tahu isi hatinya. Di saat pertama kali kenal, nona kecil menganggap Fang Han bukanlah kakak, teman, ataupun saudara, melainkan lelaki spesial di dalam hidupnya. Nah, seusai kata itu keluar, nona kecil pun harus mati. Sampai sini masih belum ada tanda-tanda seseorang yang dapat menghidupkan orang mati, sehingga membuat kesedihan Fang Han pun membludak. 让我方寒与我同辈相交，直到遇到你，我身边。不可能！ Nah, untuk menghilangkan kesedihan itu, di mana kita berkaca pada kesetiaan Fang Han terhadap keluarga Fang, Fang Su pun menghapus kakek, ayah, juga Fang Han dari titel budak. Ya, mulai saat ini, Fang Han sudah sah menjadi manusia normal, sehingga setidaknya bisa menghapus kesedihan tadi. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk kembali ke sekti. Di sini Fang Han bersumpah bahwa dialah yang akan membunuh Mulin untuk membalaskan dendam matinya nona kecil. Dan film Immortality Season 1 tamat.